gitu kan. Tapi yang jelas di dalam Rajawono dia menaruh kepercayaan ke Rajek Wesi. Rajek Wesi menaruh kepercayaan lagi ke Rajek Wono. Nah, burung Rajawono, Rajek Wono dan Rajek Wesi itu memiliki perbedaan. Nih, Rajawono itu yang daripada kita iseng diam, sekalian saya mau ngobrol sedikit untuk pembelajaran untuk teman-teman, untuk kawan lah intinya ya. Karena selama ini banyak teman-teman dan kawan-kawan itu yang mungkin belum paham atau belum mengerti tentang yang dinamakan kutut lurah. Kutut lurah itu sebenarnya kalau ngomongkan kutut lurah itu kalau dicari di pakem bukunya asli itu nggak ada gitu. Jadi kalau kita mengomongkan masalah kutut lurah itu bahasnya tinggi. Kita nggak usah ngomongkan mistos, ngomongkan yang mistis, yang gini, yang gitu, nggak usah gitu. Jadi kita mengomongkan yang benar-benar real, benar-benar bisa dipahami dan benar-benar bisa dimengerti untuk sedulur semua ya intinya. Sebenarnya bukan buat apa-apa, tapi ini untuk belajar bareng, untuk di Hendra Arianto, aku duwe kutut lurah wani piro, kik. Yes, kutut lurah gampang wani piro. Yen aku akeh Mas, tinggal mlayu nang kebon, ndukuki sak pirang-pirang. Sekarang kita ngomongkan kutut lurah. Kutut lurah itu di pembukuan nggak ada. Tapi kalau ngomongkan kutut Rajawono itu ada gitu. Karena di pembukuan kutut lurah itu tidak ada, adanya Rajawono. Nah, berkali-kali saya udah pernah nyangkal dan pernah ngomong. Lalu kutut lurah itu tidak ada, adanya kutut Rajawono. Nah, kutut Rajawono beda sama Rajek Wono. Kutut Rajek Wono beda sama Rajek Wesi. Nah, gitu. Makanya sekarang kita ambil dari sini sisi positifnya, kalau negatifnya ya terserah ya. Monggo kita sambil belajar aja. Kalau kutut Rajawono itu hampir sama seperti subkutut yang namanya Songgoratu. Tapi kalau kutut Songgoratu itu hanya ada mungkin di goa, pohon besar, ataupun tempat-tempat yang benar-benar mistis, dan mungkin dia bisa di tempat makam yang benar-benar belum terjangka atau di mana ya dia menimpat tinggal di situ, dan dia itu jarang keluar. Mungkin hanya selapan dino sepisan, 36 hari sekali. Itu kutut Songgoratu. Di dalam kutut Songgoratu itu hanya satu, dia punya bulu putih satu helai di sini, 2 cm atau 1 cm panjangnya. Nah, di situ kutut Songgoratu itu pun makan, minum, disuapi sama kutut-kutut yang sebagai ajudannya atau pemeliharanya gitu ya. Ya, pemeliharanya. Nah, di dalam kutut Songgoratu atau pemeliharanya ini, di sini ada di belahan dari Songgoratu itu yang ditemankan namanya Rajawono. Rajawono itu rajanya hutan atau raja yang menguasai di daerah situ. Nah, makanya dalam kutut Rajawono ini sama halnya seperti kutut Songgoratu. Dia tapi sering keluar, dia masih bisa ke sana ke sini untuk disuapin sama siapa kan gitu. Itu disuapin sama siapa mungkin bisa disuapin temen banyak, saudara-saudara dia kan gitu. Nah, tapi di dalam subkutut lurah itu menurut mitos yang sekarang diramaikan itu kutut lurah itu disuapi sama temennya. Nah, kalau sebenarnya kalau di dalam kutut lurah itu beda sama Rajawono ya. Maaf loh ya, ini maaf. Ini privasi saya
dan pelajaran yang selama ini saya dapat. Kalau Rajowono memang sebenarnya dia punya kuasaan di dalam hutan itu untuk melindungi teman-temannya, sekawannya, saudaranya, semua yang ada di situ, ya. Intinya begitu. Nah, di dalam Rajowono itu terbagi 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau berapalah gitu kan. Tapi yang jelas di dalam Rajowono dia menaruh kepercayaan ke Rajekwesi. Rajekwesi menaruh kepercayaan lagi ke Rajekwono. Nah, burung Rajowono, Rajekwono, dan Rajekwesi itu memiliki perbedaan. Nih, Rajowono itu yang digempar-gemparkan mungkin sekarang itu yang diomongkan Kutut Lurah. Tapi kalau namanya Kutut Lurah itu nggak ada, di bukunya nggak ada. Nah, istilah Kutut Lurah itu lurek sampai teko sirah, utawa nih mangan diuluri karo wong tua. Nah, itu. Makanya kita harus pahami di situ. Nah, sifat Kutut Lurah adalah manja. Maunya disayang, 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 disayang. Nah, tapi kalau ngomong mitos katanya ketika orang udah memelihara Kutut Lurah bisa untuk menjadi ini, menjadi ini. Ya maaf, ini bukannya saya menyangkal. Itu kayaknya nggak masuk di naruri ke seperti itu. Tapi kita ngomongkan itu kalau Rajowono mungkin bisa dengan kekuatan yang dia ada di hutan itu pun dia mampu untuk seperti itu, mungkin dia bisa kan gitu. Tapi kalau kita pengen derajat tinggi, ada 2 derajat, surung derajat, junjung derajat, itu bisa. Nah, tapi ada tutorialnya mungkin ya kan gitu. Nah, ini kalau kita ngomongkan pembelajaran derajat. Tapi kalau mengomongkan masalah Kutut Lurah itu tadi, yaitu adanya cuman Songgoratu gitu. Rajowono. Nah, di dalam Rajowono itu sisik batik seperti ular, tapi bukan batiknya sampai ke kepala, tapi batik itu menyerupai ular. Bahkan garis di sini, garis di sini, garis di sini itu kalau dilihat sekilas itu kayak bawahnya ular yang putih sini itu. Nah, itulah kutut yang namanya Rajowono yang sekarang dibikin gemparkan kutut Kutut Lurah, Kutut Lurah. Kalau Kutut Lurah sebenarnya anaknya perkutut itulah yang dinamakan Kutut Lurah. Kalau pengen tahu dulur-dulur semua, kawan-kawan. Nah, itu. Itu. Jadi yang dinamakan perkutut lurah itu adalah anak perkutut. Makanya perkutut itu didewakan atau dirajakan dan disakrakan. Makanya anaknya pun nggak berani orang Jawa mbiyen niku mau ngekei jeneng sembarangan. Nah, gitu. Makanya dinamakan kutut lurah utawa kuwi apa anak-anak apa anakan lurah. Maksudnya anak kutut itu tadi namanya lurah. Lurike sampai teko sirah utawa diloloh utawa dipakani disuapi dapatnya dari orang tua gitu. Ini yang sekarang banyak orang ngomong, terkadang diposting di mana dilihatkan di sini ada merah. Ya jelas bener, memang itu masih kutut biyik. Itu namanya kutut lurah gitu loh ya. Jadi kita jangan salah kaprah. Makanya kalau Rajowono itu yang menguasai menguasai hutan lah ya, intinya gitu. Bagi yang mungkin belum paham, mungkin belum ngerti, ya bisa mungkin kapan kita sharing, kita pengen ngerti, kita pengen belajar, kita belajarin bareng gitu. Intinya di dalam kutut lurah itu di buku nggak ada. Kutut lurah itu sebenarnya ya kutut piyikan itulah katanya orang, tapi sebenarnya bukan piyikan. Ya kutut lurah itu ya anake kutut. Kutut iki ya anake jenenge lurah. Nah, di sini inilah yang harus kita pahami dulu. Makanya jangan sampai banyak korban, banyak orang yang tertipu. Nah, di sini kita pahami. Lurek sampai ke kepala ada lagi satu, yaitu sing jenenge Sengkang Negoro. Sengkang Negoro udah lain bahasanya.
Nah, ketika kutut lurah ini menjadi besar ya nggak akan jadi lurah, hilang dia batik yang di kepala, kan gitu. Ini harus kita teliti dan kita makanya ilmu Jawa ini ilmune titen lan niteni gitu. Nah, itu jawaban dari saya begitu. Daripada buat penasaran, buat ini itu, buat perdebatan ya, intinya sekarang perdebatan. Kalau tadi saya tidak mau membahas, Kang, maaf dulur semua ya, saya nggak mau membahas atau mengomongkan masalah kutut seperti ini. Tapi karena sekarang banyak mungkin orang-orang nakal, teman-teman yang nggak pas bagi saya, membuat momentum kesempatan untuk mencari uang, untuk mencari apa ya, kebenarannya itu. Nah, di sini saya omongkan apa adanya gitu. Jadi sebenarnya kutut lurah di Pakem nggak ada, adanya Rajawana gitu. Rajawana yaitu kutut yang merajai di dalam hutan itu. Nah, di dalam Rajawana ada Rajekwana yang kakinya belah menyilang dari bawah kanan kiri, itu namanya Rajekwana. Rajekwana dalam arti yang membatas atau melingkari dalam hutan itu. Dia pemagar yang menjaga si Rajawana yang ada di dalam ini tadi. Nah, di dalam ini ada pintu gerbang untuk masuk yang dijaga oleh Rajek Wesi. Nah, begitu. Semuanya itu ada benteng-bentengnya dan semuanya ada tatanannya. Makanya wong Jawa ku ngomong apapun ditotot, di silo, dilakoni, dituruti gitu. Makanya kita kadang orang nggak memahami. Nah, disinilah makanya saya berani untuk mengucapkan seperti ini. Bahkan dulu saya pernah ngomong nggak ada pakemnya, kutut lurah itu nggak ada, adanya Rajawana gitu. Nah, kalau pengen tahu sebenarnya kutut lurah, yaitu anakan kutut iku jenenge kutut lurah. Ngono, ya. Ya, ngono kuwi. Iku pelajaran sing tak pelajari. Gitu. Daripada dulur kawan semua banyak yang tertipu dengan kata-kata kutut lurah dengan postingan-postingan yang tidak pas. Sampai belajar untuk memahami. Monggo yang punya komen, saya tunggu komennya. Kurang pas, kita sharing bareng, kita duduk bareng, kita obrolkan bareng. Wis cukup sakmono wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.